Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Lucy Rahmawati dan Nabila Nurul Izzah akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, manfaat kepemimpinan. Manfaat yang pertama yaitu untuk membangun tim yang solid. Jadi antara pemimpin dan tim itu harus bekerja sama dan itu bisa membentuk tim yang solid. Yang kedua yaitu mengatasi perbedaan karakter yang ada. Jadi setiap tim itu pasti ada orang yang berbeda-beda karakter. Dengan adanya tim ini, maka akan bisa mengenal karakter pada setiap orang yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu mengatasi rintangan dengan baik. Yang keempat, memiliki mawas diri, keuletan, kreativitas, dan kesabaran yang berkembang. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Teori yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat bisa diraih melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Teori 2 yaitu perilaku. Teori perilaku yaitu cenderung, konsiderasi, dan struktur inisiasi. Teori yang ketiga yaitu kewibawaan. Teori kewibawaan yaitu pemimpin yang berkarisma dan dapat diandalkan. Teori yang keempat yaitu teori situasi. Teori situasi mampu mendiagnosa dengan baik serta harus bersifat fleksibel. Teori yang kelima yaitu teori kelompok. Teori kelompok yaitu pertukaran yang positif antar pemimpin dan pengikutnya. Selanjutnya yaitu macam-macam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau diajak bekerja sama dan mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama. Yang kedua yaitu kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan ini dikatakan berpusat pada diri pemimpinnya atau disebut juga gaya direktif. Pemimpin menjadi satu-satunya kunci petunjuk dalam membuat perencanaan atau membuat keputusan dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire bersikap acuh tak acuh, kurangnya kontrol dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, dan mendorong anak buah untuk mampu mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional terjadi ketika pola relasi ada, yaitu antara pemimpin dengan konstituen atau pemimpin dengan elit politik dilandasi semangat pertukaran kepentingan ekonomi atau politik. Yang kelima yaitu kepemimpinan militer. Kepemimpinan ini hampir mirip seperti kepemimpinan otoriter. Namun sifat karakteristik militer antara lain yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah kaku, otoriter, dan kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan dari bawahan secara mutlak. Yang ketiga, menyeberangi formalitas upacara ritual militer. Yang keempat, menuntut disiplin yang kaku. Yang kelima, tidak menghendaki saran atau masukan kritikan. Yang terakhir yaitu komunikasi berlangsung satu arah dari atasan ke bawahan. Yang keenam, kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif atau transformasional yaitu berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan visioner.
Pemimpin visioner mengartikulasikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan membebaskan orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi risiko yang sudah diperhitungkan. Selanjutnya, model kepemimpinan. Model kepemimpinan yang pertama yaitu model otokratis. Model otokratis di sini seorang kepala sekolah, contohnya, atau pemimpin menentukan sendiri kebijakan sekolah dan menugaskannya kepada staf tanpa berkonsultasi dengan mereka. Kepala sekolah mengarahkan secara rinci dan harus dilaksanakan tanpa pertanyaan. Selanjutnya yaitu model permisif. Model permisif yaitu kepala sekolah atau pemimpin beranggapan bahwa semua orang pada prinsipnya terlahir bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Kepala sekolah membiarkan stafnya untuk melakukan pekerjaannya sendiri, tapi jika digunakan tanpa aturan akan timbul ketidakseimbangan yang tidak kondusif di sekolah tersebut. Yang ketiga, model partisipatif. Kepala sekolah atau pemimpin selalu melibatkan stafnya dalam memutuskan suatu perencanaan. Semua keputusan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu, bahkan siswa pun diajak turut serta. Kebaikan dari sifat ini jika terjadi kegagalan bukan sepenuhnya ditanggung pimpinan, namun ditanggung bersama. Yang keempat, model situasional, yaitu seorang kepala atau pemimpin sekolah. Dalam model ini harus melihat situasi dan kondisi waktu sebuah keputusan harus diambil. Model ini dapat dikatakan memadukan dari model-model sebelumnya. Jika diterapkan pada kondisi yang tepat, maka dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu konsep kekuasaan. Di sini ada pengertian kekuasaan, yakni yang kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Kekuasaan tak luput hubungannya dengan organisasi dan kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, sebagai wadah yang memiliki struktur di mana terdapat seorang pemimpin sebagai atasan dan orang yang dipimpin sebagai bawahannya, pasti terdapat di dalamnya kekuasaan serta kepemimpinan. Materi berikutnya ada tipe kekuasaan. Di sini ada beberapa tipe yang akan kita bahas. Ada 5 tipe kekuasaan. Yang pertama ada reward power. Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi imbalan tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Jadi bisa disimpulkan bahwa seseorang itu dapat melakukan reward power karena ia mampu memberi kepuasan kepada orang lain. Yang kedua ada coercive power. Kekuasaan ini bertipe pada pemaksaan, yaitu lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Nah, menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan ini terlalu banyak digunakan, itu akan membawa kemungkinan seorang bawahan itu melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukuman yang dirasakannya tidak adil. Dan yang ketiga ada referent power. Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan, yaitu kesukaan. Dalam arti, ketika seseorang itu mengidentifikasi orang lain itu mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraiannya lebih konkret, seorang pimpinan akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan, dan si bawahan itu akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya. Dan yang keempat ada expert power. Kekuasaan yang ini itu didasarkan pada keahlian. Jadi memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pasti ia memiliki pengetahuan,
keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Kemudian seorang atasan itu akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu kalau bawahannya itu selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan oleh seorang pemimpin tadi. Dan yang kelima yang terakhir ada legitimate power. Yakni tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi dan terutama pada nilai-nilai kultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang itu dianggap lebih tua, yaitu memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut. Kemudian ada konsepsi kekuasaan dalam kepemimpinan. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka aktivitas seperti itu telah melibatkannya ke dalam aktivitas kepemimpinan. Jika kepemimpinan tersebut terjadi dalam suatu organisasi tertentu dan seseorang itu berupaya agar tujuan organisasi tercapai, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan dapat dianggap sebagai modalitas dalam kepemimpinan. Dalam arti sebagai cara-cara yang disenangi dan digunakan oleh seseorang sebagai wahana untuk menjalankan kepemimpinannya. Di sini ada tipe atau gaya kepemimpinan seseorang menurut Sondang P. Siagian. Yang pertama ada persepsi seorang pemimpin tentang peranannya selaku pemimpin. Yang kedua ada nilai-nilai yang dianut. Yang ketiga, sikap dalam mengemudikan jalannya organisasi. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu mau ke arah mana organisasi tersebut berjalan gitu. Kemudian yang keempat ada perilaku dalam memimpin. Yang kelima ada gaya kepemimpinan yang dominan. Selanjutnya ada sumber kekuasaan seorang pemimpin. Sumber kekuasaan seorang pemimpin itu berasal dari yang pertama ada kemampuannya dalam mempengaruhi orang lain. Yang kedua ada sifat dan sikapnya yang unggul sehingga mempunyai kewibawaan terhadap pengikutnya. Yang ketiga memiliki informasi, pengetahuan, dan juga pengalaman yang luas. Yang keempat memiliki kemahiran human relation yang baik, yaitu kepandaian bergaul dan berkomunikasi. Kekuasaan merupakan kondisi yang dinamis, yang dapat berubah sesuai perubahan kondisi dan tindakan-tindakan individu atau kelompok. Di sini ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dipertahankan, atau hilang dalam organisasi. Dan teori tersebut yang pertama yaitu Social Action Theory, yakni menjelaskan bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan hilang selagi proses mempengaruhi yang timbal balik terjadi selama beberapa waktu antara pemimpin dan juga pengikut. Jadi fokus dari teori ini itu mengenai expert power dan kewenangan. Yang kedua ada strategi contingence theory, yakni menjelaskan bahwa kekuasaan dari suatu subunit organisasi itu tergantung pada faktor keahlian dalam menangani masalah penting, sentralisasi unit kerja dalam arus kerja, dan tingkat keahlian dari subunit tersebut. Selanjutnya, pengaruh kekuasaan dalam kepemimpinan. Sebagai esensi dari kepemimpinan,
pengaruh itu sangat diperlukan untuk menyampaikan gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana, dan untuk memotivasi orang lain agar bisa mendukung dan juga melaksanakan berbagai keputusan. Jika kekuasaan merupakan kapasitas untuk menjalankan pengaruh, maka cara kekuasaan itu dilaksanakan berkaitan dengan perilaku mempengaruhi. Nah, di sini sejumlah studi telah mengidentifikasi kategori perilaku mempengaruhi yang proaktif, yang mana disebut sebagai taktik mempengaruhi. Antara lain di sini ada persuasi rasional, di mana pemimpin menggunakan argumentasi yang logis dan juga bukti yang faktual untuk mempersuasi pengikut bahwa suatu usulan adalah masuk akal dan kemungkinan dapat mencapai suatu sasaran. Yang kedua ada permintaan inspirasional. Pemimpin di sini membuat usulan yang membangkitkan antusiasme pada pengikut dengan menunjuk pada nilai-nilai, ide, dan aspirasi pengikut, atau dengan meningkatkan rasa percaya diri dari pengikut. Dan yang ketiga ada konsultasi. Di sini pemimpin mengajak partisipasi pengikut dalam merencanakan sasaran, aktivitas, atau perubahan. Kemudian selanjutnya ada menjilat. Pemimpin menggunakan pujian, rayuan, perilaku ramah tamah, atau perilaku yang membantu agar pengikut berada dalam keadaan yang menyenangkan dan atau mempunyai pikiran yang menguntungkan pemimpin tersebut sebelum meminta sesuatu. Kemudian yang terakhir ada taktik koalisi, di mana pemimpin mencari bantuan dari orang lain untuk mempersuasi pengikut agar melakukan sesuatu atau menggunakan dukungan orang lain sebagai suatu alasan bagi pengikut untuk juga menyetujuinya. Berikut di sini ada beberapa latihan soal. Kalian bisa mengerjakannya untuk melatih dan juga meningkatkan wawasan kalian mengenai materi kita, yaitu kepemimpinan pendidikan. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.